Wa kullu khudwatin tahtuha ila sholati shadaqah. Tiap-tiap langkah kaki yang engkau kayuh itu menuju masjid atau menuju sholat, maka itu adalah sedekah. Hal itu juga ada hadis yang serupa dengan hadis Muslim. Kalimat itu serupa dengan hadis Muslim. Hadis Muslim di sana Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, summa masa illa baitin min buyutillahi." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, bersuci nangkene maksudnya tohara, maksudnya adalah wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qallallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya tentunya berharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik dan juga keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan sekarang masuk di bab yaitu keutamaan mendatangi sholat, kemudian duduk di dalam masjid dan lainnya. Berarti masuk di bab kitab Az-Zuhud, kitab yang ditulis oleh Ibnu Mubarak pada bab keutamaan mendatangi sholat, duduk di dalam masjid dan lainnya. Dan mengawali pada pembicaraan di bab ini, yang pertama, Barona telah memberitahu kepada kami Ma'mar, an Hammam bin Munabah, itu dari Hammam bin Munabih, dari Abu Hurairah, jadi hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi bersabda, kata Rasulullah, al-kalimatu thayyibah shadaqah, kalimat yang baik shadaqah. Kalimatnya seperti itu. Wa kullu khudwatin tahtuha illa sholati shadaqah, dan setiap langkah yang dikayuh untuk mendatangi sholat maka itu shadaqah. Hadis ini itu dari riwayat Abu Hurairah bahwa menyebutkan kalimat yang baik shadaqah, dan setiap langkah yang kemudian dikayuh untuk pergi menuju masjid atau sholat maka itu adalah shadaqah. Hadis yang pertama bunyinya seperti itu. Nah, kemudian asar ini merupakan hadis yang sahih. Berarti ini merupakan hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini termasuk kategori hadis sahih, disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maksud di dalam hadis ini sebetulnya ada beberapa hadis yang serupa dengan hadis ini. Hadis yang serupa dengan hadis ini kan banyak. Di antaranya senyum kepada saudaramu sedekah, kalimat yang baik sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, ucapan subhanallah sedekah, bahkan ucapan takbir setelah sholat itu adalah sedekah. Dan juga melangkahkan kaki menuju masjid itu adalah sedekah. Kalau kemudian kita melihat beberapa hadis yang menyebutkan hadis misal ini, maka pada kalimat wa kullu khudwatin tahtuha ila sholati sedekah, maka pada kalimat setiap langkah kaki yang engkau kayuh untuk menuju sholat, maka itu adalah sedekah. Terkait masalah hal itu, masalah sholat jamaah bagi laki-laki, enek panjenengan melihat hukum fikih sholat jamaah bagi laki-laki. Kalau kaum perempuan kan sholatnya lebih utama di rumahnya. Kalau kaum perempuan maka semakin tersembunyi sholatnya maka semakin afdol. Bahkan kalau dalam hadis Nabi, sholat perempuan di kamarnya lebih baik dibandingkan sholat di ruang tamu. Sholat perempuan di ruang tamu lebih baik dibandingkan sholat perempuan di halaman rumah. Sholat di halaman rumah lebih baik daripada sholat di tempat terbuka. Artinya, sholat kaum perempuan semakin tersembunyi, semakin baik. Akan tapi jika kemudian seorang perempuan hendak pergi menuju masjid ikut pelaksanaan sholat berjamaah, ya tidak apa-apa. Cuma lebih utamanya memang di rumah. Nah, kalau untuk laki-laki, ini untuk laki-laki. Sholat jamaah untuk laki-laki, ulama madhab fikih berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan. Artinya kalau panjenengan melihat atau mengikuti pendapat yang wajib, berarti panjenengan termasuk orang yang berdosa ketika tidak sholat berjamaah, baik itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib atau isya. Ada yang menyebutkan hukumnya sunnah muakkad, ada hukumnya yang menyebutkan sunnah muakkad. Perinciannya, Imam Malik menyebutkan sholat berjamaah bagi laki-laki fardu kifayah. Kenek Imam Malik menyebutkan pelaksanaan sholat jamaah bagi laki-laki fardu kifayah. Artinya kalau dalam suatu kampung telah dilaksanakan di masjid mendirikan sholat berjamaah, berarti gugur kewajiban. Artinya kewajiban gugur di sini tidak ada yang berdosa jika di satu masjid telah dilaksanakan pelaksanaan sholat berjamaah. Artinya maka gugur dia kaum muslimin di wilayah itu tidak ada yang berdosa. Tapi kemudian jika ada suatu masjid, kalau yang mengikuti pendapat Imam Malik, karena fardu kifayah, jika di satu masjid itu libur, sholat duhure, anak masjidnya, anak musolane tidak digunakan untuk sholat berjamaah, maka satu kampung dosa semuanya. Ini kalau menurut madhab Imam Malik. Jadi menurut madhab Imam Malik, bahwa kalau di masjid atau di musola kok ada salah satu sholat wajib yang libur, tidak didirikan sholat berjamaah di dalamnya, maka satu kampung ikut berdosa. Ada enggak masjid atau musola sholatnya pray, pelaksanaan sholat berjamaah ya? Ada ya? Biasanya yang sering ya sholat duhur, sholat asar, biasanya yang seringnya gitu. Ya, sawah. Ya. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i itu berpendapat sunnah muakkad. Kalau menurut pendapat Imam Madhab Hanafi, sunnah muakkad tapi mendekati wajib. Artinya, kalau kita mengarah kepada pendapat di kalangan ulama, memang berbeda-beda terkait masalah pelaksanaan sholat jamaah bagi laki-laki di masjid. Ada yang menghukumi wajib,
ada yang menghukumi fardu kifayah, ada yang menghukumi sunnah muakkad sampai mendekati wajib. Nah, kalau kemudian kita melihat, ini kalau kita melihat dalil-dalil yang menyebutkan terkait masalah itu. Contoh kalau dalam hadis riwayatnya Abu Hurairah, ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah. Suatu saat ada seorang laki-laki yang buta datang kepada Nabi. Lantas laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun, innahu laisa li qa'idun." Ya Rasulullah, aku adalah laki-laki yang buta dan aku tidak ada yang menuntunku untuk menuju ke masjid. Kata laki-laki itu, karena kalau seandainya aku tidak ada yang menuntun, karena aku seorang yang buta, takutnya kemudian aku tersesat, tidak sampai di masjid. Dan laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah memiliki tujuan, ayyurahisallahu. Tujuannya adalah agar Nabi memberikan rukhsah, keringanan, agar dia diperbolehkan untuk sholat tidak di masjid karena dia adalah seorang yang buta. Kemudian kata Rasulullah, kemudian dia Nabi memberi rukhsah. Nabi lantas memberi rukhsah kepada laki-laki itu, artinya memberikan keringanan, sudah tidak apa-apa karena kamu buta, silakan sholat di rumah karena kamu laki-laki yang buta. Dan takutnya kamu tidak ada yang menuntut untuk menuju sampai ke masjid. Lantas falamma wala da'ahu. Tatkala laki-laki itu kemudian meninggalkan Nabi, dan laki-laki itu buta. Begitu laki-laki itu bertanya kepada Nabi, setelah dijawab oleh Nabi, laki-laki itu kemudian pergi meninggalkan Nabi. Lantas kemudian da'ahu, kemudian Nabi memanggil lagi. Oleh Nabi dipanggil lagi. Lantas qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki buta itu, hal tasmangun nida fi shalah. Apakah kemudian engkau mendengar yaitu azan atau seruan salat tatkala kemudian di masjid-masjid? Jawab laki-laki itu, "Na'am, ya, aku mendengar seruan salat yang kemudian aku mendengar seruan salat itu." Kata laki-laki itu. Lantas kata Rasulullah, fa'ajib, jika kemudian kau mendengarnya, datangilah masjid. Dalil ini menjadi dalil alasan yang menghukumi sholat jamaah bagi laki-laki wajib. Berdasarkan itu hadis, ini diantaranya. Kenapa kemudian seperti itu? Sampai-sampai yang buta saja oleh Rasulullah selama dia kemudian mendengar adzan disuruh untuk mendatangi. Zaman siki akeh sing buta ndak? Apa yang buta ya, Kak? Ya, dia mungkin bisa melihat, tapi seakan-akan dia itu tidak bisa melihat sehingga tidak pernah sampai menuju masjid. Lagi musim waktu sholat, orang pernah tekan masjid. Mungkin bungendi melakukannya, seakan-akan terkesan dia itu seperti laki-laki buta yang meminta rukhsah kepada Nabi, sehingga tidak pernah sampai di dalam masjid. Wis tahun-tahunan banyak deh yang seperti itu, ya banyak. Dan berikutnya, kemudian kalimat wa kullu khutwatin tahtuha ila sholati sadaqah. Tiap-tiap langkah kaki yang engkau kayuh itu menuju masjid atau menuju sholat, maka itu adalah sedekah. Hal itu juga ada hadis yang serupa dengan hadis Muslim. Kalimat itu serupa dengan hadis Muslim. Hadis Muslim di sana Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi summa masaila baitin min buyutillahi. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, bersuci nengkene maksudnya toharo, maksudnya adalah wudhu. Wudhu diomong oleh hadis Nabi dengan ungkapan toharo, karena kita tahu ya, yang namanya istilah bersuci dalam Islam bahasanya kan banyak. Toharo suci, zaki atau zakiyah suci, fitrah suci,
Kemudian an-nadhafah juga bersih atau suci, tapi memiliki maksud berbeda-beda. Kalau nadhafah bersih atau suci dalam segi sudut pandang lahiriah, nek keton lahiriah bersih nang bahasa Arab ngau kalimat nadhafah, sehingga nah hadis yang palsu dhaif atau hadis yang lemah sing wis terkenal, an-nadhafatu minal iman. Kenapa lemah? Tidak sesuai. Wong an-nadhafatu itu adalah bersih mung dalam segi aspek dohiriyah saja. Dohiriyah maksudnya ketone bersih, jeroane ora bersih. Ini nang bahasa Arab nadhafah. Dan hadis itu terkenal, tapi hadis itu dhaif. Kan terkenal. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau kalimatnya menggunakan itu zaki atau zakia, sehingga ada istilah muzaki, orang yang berzakat, sehingga ada istilah zakat. Artinya suci. Kadang-kadang juga dijadikan nama orang. Sinten mas panjenengan naminipun, dia menjawab zaki. Adine mas zakia, berarti laki-laki yang suci atau kemudian perempuan yang suci. Sekaligus juga memiliki makna laki-laki yang berzakat untuk mensucikan harta bendanya, atau kemudian wanita yang berzakat, dari kalimat zakia, wanita yang berzakat untuk mensucikan hartanya. Karena kalimat zakia, suci, ditujukan untuk penyucian harta benda yang dimiliki oleh manusia. Tembung nang bahasa Arab zakat. Berarti zakat tujuannya adalah mensucikan harta benda yang kita miliki. Jika kalimatnya fitrah, karena ada hadis Nabi, kullu mauludin ngalal fitrah. Fitrah juga diartikan suci. Suci di sini maksudnya adalah bersih akidahnya dari segala syirik dan betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belum ditimpakan dosa. Mulanya ana hadis Nabi, kullu mauludin, tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah, tidak berdosa, dia belum dibebankan yaitu hukum terhadapnya, akidah masih bersih. Lantas ketika kalimatnya toharo, karena nanti tujuannya adalah nek jenengan wudu, maksudnya berarti bukan hanya sekedar membersihkan dohiriyah saja. Karena diambil dari makna toharo, maksudnya adalah menyucikan, yaitu suci dalam sudut pandang dohir ataupun suci dalam sudut pandang batin. Istilah yang bahasa fikih toharo. Termasuk di antara toharo adalah wudu. Janjinya nek sampean wudu, lagi mencuci tangan, di samping dengan membersihkan najis atau kotoran yang ada di tangan, maksudnya adalah batin atau iman panjenengan itu seakan-akan berpikir atau kemudian mengambil satu pelajaran, jangan-jangan sebelum aku ini kemudian berwudu hendak menunaikan sholat, jangan-jangan tanganku telah berbuat sesuatu yang kotor. Itu maksudnya. Kalau nanti panjenengan menyucikan kaki, tangan, wajah, jenengan disuruh untuk menyucikan juga. Jangan-jangan langkah kakiku banyak melangkahkan kaki menuju maksiat. Jangan-jangan pandanganku, lisanku, wajahku ini banyak berbuat maksiat kepada Allah. Tujuannya seperti itu, sehingga disebutnya toharo. Sehingga kalau anak konteks bahasa Arab, ketika Rasulullah ngomong, barang siapa yang bersuci di rumahnya dan membaguskan wudunya, berarti maksudnya apa? Bukan hanya sekedar membersihkan najis, tapi jiwanya juga bersih. Ya Allah, dosaku akeh. Kayak wudu temenan jenengane. Kayak wudunya seperti apa? Wah, sing penting suci. Karena kalimatnya menggunakan kalimat toharo, sehingga ada nama orang si mengarah kepada pengertian itu. Sinten mas namanya panjenengan tohir, karena pak tohir berarti pak suci baik lahiriah maupun batin. Nah, oleh Rasulullah disebutkan barang siapa yang bersuci di rumahnya summa masa ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan
menuju rumah dari rumah-rumah Allah yang ada di dunia. Terus panjenengan melaku, kemudian menuju masjid dari masjid-masjid Allah di dunia. Nah, terus panjenengan nakon, neneknya numpak motor, kepriwe? Belum zaman sih kan rata-rata orang masjid numpak sepeda, naik sepeda motor, ya sama saja. Cuma kalau dikatakan lebih mulia mana, lebih tinggi derajatnya mana, Anda naik kendaraan dengan berjalan. Enek panjenengan paling tinggi derajatnya, wong lu ngomong masjid ke melaku. Sing paling atuh, sing paling bagus. Sing paling atuh, sing paling bagus. Sing paling akeh pahalane. Masya Allah ya. Nah, artinya kalau suatu saat kemudian kita mengarah kepada kalimat ini, kemudian dia berjalan menuju masjid dari masjid-masjid Allah di dunia. Tujuannya ke masjid, liyuqda faridatan. Dia untuk menunaikan segala hal yang difardukan oleh Allah. Gune masjid diantaranya menunaikan hal-hal yang memang difardukan oleh Allah. Diantaranya kan sholat, ngaji. Ngaji kan termasuk bagian dari itu. Thalabul ilmi faridatun. Mengaji termasuk bagian faridah, sangat wajib. Berarti sampean sinang kene yang pahalanya paling besar, yang paling jauh rumahnya. Masya Allah ya. Kenek sampean bisa melakukan karena mengenai, Masya Allah. Pahalanya harus ya. Oke, Masya Allah. Nah, lantas kata hadilah hadis Nabi ini, kanat hadwatuhu, adalah kedua langkah kakinya. Ahadduhuma, salah satu kakinya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Yang jenengan melangkahkan kaki, tujuannya adalah langkah kaki satu akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Berarti kan Masya Allah, artinya menunjukkan semakin banyak langkah kaki menuju masjid, semakin jauh dari jangkauan untuk menuju masjid, Masya Allah pahalanya. Berarti banyak kesalahan-kesalahan yang dihapus dengan banyak, yaitu dia berjalan untuk menuju masjid. Sampai wis masjid bis pirang tahun, Masya Allah, ya Alhamdulillah, saya sudah 60 tahun rutin berjalan untuk menuju ke masjid, baik itu sholat ataupun kemudian thalabul ilmi. Masya Allah, wis witak tahun, dihitung pirang langkah. Masya Allah ya, pahalanya gede, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Cuma gini, kesalahan-kesalahan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Sing jenengane yang dimaksud di dalam hadis ini yang dihapus dengan langkah kaki menuju masjid itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun kalau dosa besar dihapus dengan taubat. Dosa besar kan diantaranya syirik, zina, merampok, membunuh, mencuri, riba, dan yang lain itu dosa besar. Tidak bisa dihapus dengan hadis ini. Artinya dengan banyak melangkahkan kaki menuju masjid, menghapuskan kesalahan, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Jika dosa besar dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dosa sedikit tek wis entek lho. Iya, dosa lo ya. Kemudian berikutnya, wallahu, sementara langkah kaki yang lain akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenengan terus tanya, yang dimaksud langkah kaki yang lain itu mengangkat derajat, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya adalah satu, Allah angkat derajatnya di dunia sebagai orang-orang soleh. Dengan diantaranya kalau sudah banyak melangkahkan kaki menuju masjid, thalabul ilmi atau kebaikan-kebaikan, Allah angkat derajatnya. Kemudian Anda dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Masya Allah ya. Karena kita tahu surga adalah tempatnya orang-orang soleh. Bahkan sampai di dalam hadis Nabi itu disebutkan, hadis yang populer, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, jalan ngaji, kemudian dia melazimkannya atau merutinkannya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Oleh karena itulah ada hadis yang seperti yang berikutnya, Allah angkat derajatnya adalah tatkala kemudian dia mati, maka mati dalam keadaan derajatnya tinggi, yaitu membawa iman. Sampean lagi melakukan masjid, lagi ngaji, terus meninggal, Masya Allah, berarti Allah angkat derajatnya, yaitu derajat sebagai orang-orang yang memang notabene meninggal membawa iman sekaligus husnul khotimah. Karena kita tahu mati yang baik adalah mati husnul khotimah, yaitu mati yang ditutup dengan amalan soleh. Masya Allah. Yang berikutnya, Allah angkat derajatnya adalah Allah selamatkan dan Allah memberi rahmat kepadanya dan Allah kemudian masukkan ke dalam surga. Sampai diangkat derajatnya seperti itu. Allah ampuni, Allah beri rahmat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Ini kalau menurut perkataan ulama yang lain. Kalau menurut perkataan ulama yang lain, waman yukassiru, barang siapa yang memperbanyak langkah kakinya menuju masjid, langkah kakinya menuju thalabul ilmi, langkah kakinya menuju kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua bentuk amalan-amalan soleh, sehingga kemudian dia pulang kembali kepada Allah dengan membawa amal soleh yang banyak. Sampean kalau memperbanyak kemudian langkah kaki menuju masjid, menuju thalabul ilmi, maka oleh Allah dimudahkan untuk banyak beramal soleh yang lainnya, sehingga kemudian oleh Allah dimudahkan pula tatkala kembali kepada Allah mati dalam keadaan beriman dan dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira direct nek amal soleh wis enteng apa dulu? Sholat malam ringan, seolah-olah kepenak baik bangun, tidak ada keluhan untuk menunggu-nunggu jam, terasa berat, tidak ada, langsung bangun saja biasa. Nanti begitu sholat subuh ini sudah biasa saja, tidak ada beban. Beda nek sing ada beban, penguatan masih di tempat tidur, belum juga kemudian dia bangkit dari kuburnya, kubur tidur maksudnya. Belum juga kemudian dia bangun dari tempat tidurnya. Lantas begitu komat sekalipun, ambil air wudhunya iskam males. Tatkala berdiri sholat saja, dia berdiri dengan malas. Berarti wong yang belum dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Kalau Anda termasuk golongan manusia yang seakan-akan mengarah kepada pengertian dimudahkan untuk banyak beramal soleh, itu karunia dari Allah. Ngaji enteng-enteng saja. Sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib, sholat asar, ya mudah. Melakukan kebaikan apa saja seakan-akan langkah kakinya ringan untuk melangkah menuju kebaikan. Maka Anda termasuk orang yang diberi karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk golongan orang yang seperti itu bukan? Sehingga kira apa nang ngondi? Sholat duhur, sholat asar, dikir pagi, dikir petang, membaca Al-Quran dan yang lain-lain lah. Kalau Anda kemudian diringankan, Masya Allah, Anda termasuk golongannya orang-orang yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan berikutnya,